Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Al-Fatihah, NIM C500190042. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum patologi anatomi inflamasi. Sebelum berlanjut ke preparat, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu inflamasi. Inflamasi merupakan mekanisme tubuh dalam melindungi diri dari infeksi mikroorganisme asing, seperti virus, bakteri, dan juga jamur. Pada saat mekanisme alami ini berlangsung, sel-sel darah putih dan zat yang dihasilkannya sedang melakukan perlawanan dalam rangka membentuk perlindungan. Biasanya, di daerah yang terkena jejas ataupun luka itu akan timbul reaksi inflamasi atau biasa disebut dengan cardinal sign. Cardinal sign ini meliputi rubor, kalor, dolor, tumor, dan juga fungsiolesa. Rubor atau tanda kemerahan ini terjadi karena pembuluh darah mengalami vasodilatasi yang mengakibatkan aliran darah meningkat. Aliran darah pada daerah yang terkena jejas itu akan meningkat, ditambah dengan adanya stagnasi di daerah jejas. Kemudian yang kedua ada kalor, panas ataupun hangat. Hal ini bisa terjadi karena sifat dari eritrosit itu sendiri yang mengumpul pada area inflamasi, atau bisa juga karena sitokin proinflamasi. Selanjutnya ada dolor atau nyeri. Hal ini bisa terjadi karena saraf nyeri di jejas luka itu tertekan. Yang keempat ada tumor ataupun bengkak ataupun odem. Itu bisa terjadi karena pelebaran vaskular yang mengakibatkan daerah di sekitarnya itu menjadi permeabilitas atau mudah dimasuki dengan cairan atau biasa juga disebut dengan ekstravasasi. Yang kelima ada fungsiolesa atau kehilangan fungsi. Jadi karena terdapat odem, lalu hangat, terus nyeri, akhirnya daerah yang terkena jejas itu bisa kehilangan fungsinya. Inflamasi itu dibagi menjadi dua, ada inflamasi akut dan juga inflamasi kronis. Di sini terdapat perbedaan antara inflamasi akut dan juga inflamasi kronis. Yang pertama, bergantung pada onset. Onset pada inflamasi akut itu hari sampai minggu ataupun bulan. Sedangkan onset pada inflamasi kronis itu bisa bulan sampai tahun. Lalu pada inflamasi akut, cardinal sign atau reaksi inflamasi itu biasanya 5 cardinal sign itu akan muncul semuanya. Sedangkan pada inflamasi kronis hanya terdapat 1 atau 2 tanda inflamasi ataupun cardinal sign. Selanjutnya, pada inflamasi akut itu dominan atau terlihat sel PMN pada mikroskopisnya, pada preparat mikroskopisnya. Jika pada inflamasi kronis, itu terlihat sel MN, morfonuklear pada preparat mikroskopisnya. Langsung saja untuk penjelasan preparatnya. Yang pertama di sini ada inflamasi akut appendix. Appendix itu biasanya juga sering disebut dengan usus buntu. Di sini ada gambaran makroskopisnya. Appendixnya edem, permukaannya tidak mengkilat, granuler, dan juga kemerahan. Lalu pada pembelahan, dinding appendix itu menebal dan juga kenyal. Lumennya akan terisi eksudat ataupun cairan. Ini untuk gambaran mikroskopisnya. Yang pertama, keterangan yang pertama itu ada epitel intestinal. Epitel intestinal atau biasa disebut dengan epitel simplex kolumner dengan sel goblet. Itu letaknya ada di dekat lumen. Jadi epitel intestinal ada di sini. Ini epitel intestinal. Selanjutnya keterangan kedua ada lamina propria. Lamina propria itu letaknya ada di bawah epitel. Jadi letaknya ada di bawah epitel intestinal di bagian sini. Selanjutnya ada dominan sel PMN.
Nah, jadi di slide atas tadi sudah disebutkan bahwa perbedaan antara inflamasi akut dan juga inflamasi kronis adalah dominan selnya. Apabila akut, akan dominan sel PMN. Sel PMN ini ditandai dengan ciri yaitu berdesakan dan juga terlihat lebih padat. Selanjutnya, di sini masih dengan preparat yang sama, yaitu mikroskopis inflamasi akut appendix, terlihat bagian nekrosis yang rusak dan juga daerah pendarahan. Biasanya ditandai dengan warna yang kelihatan lebih merah. Preparat selanjutnya adalah inflamasi kronis pada cholecystitis. Jadi cholecystitis ini adalah infeksi pada vesika velea. Ini gambaran mikroskopisnya. Yang pertama ada epitel kolumna selapis. Selanjutnya yang kedua ada lumen. Lumen itu di bagian sini. Dan juga keterangan yang ketiga itu ada dominan sel limfosit MN. Nah, sudah tertera ya bahwa inflamasi kronis, jadi sel yang dominan itu sel morfonuklear. Ini untuk gambaran makroskopis inflamasi kronis pada cholecystitis. Jadi di sini keterangannya adalah gambaran kotor kantung empedu yang menunjukkan permukaan mukosa yang ditutupi shaggy berwarna kuning kecoklatan film dan dinding yang sangat menebal dengan tampilan seperti agar-agar. Lalu, preparat selanjutnya adalah radang kronis eksaserbasi akut. Jadi sebelumnya radang kronis eksaserbasi akut ini adalah awal mulanya dia sudah menjadi kronis, tapi kembali lagi ke akut. Ini ada gambaran mikroskopisnya. Untuk keterangan yang pertama, ini ada follicle lymphoid dengan sentrum germinativum. Jadi untuk keterangan pertama, ini ada di sini, follicle lymphoid dengan sentrum germinativum. Selanjutnya ada hiperplasia sel lymphoid. Dan keterangan ketiga di sini disebutkan bahwa ada sel PMN dan juga MN. Nah, kembali lagi karena dia tadi sudah kronis, kembali lagi menjadi akut, jadi ada dua sel tersebut. Ini untuk gambaran makroskopisnya. Nah, ini ada contoh lesi ataupun seperti abses ya di lengan pasien. Preparat selanjutnya adalah abses. Jadi abses itu yang awalnya akut, apabila tidak membaik atau tidak ditangani dengan baik akan menjadi kronis, dan apabila tidak ditangani dengan baik akan menjadi abses. Untuk gambaran mikroskopisnya, di sini ada sel lemak. Jadi sel lemak itu yang putih-putih, sel lemak. Ini sel lemak. Selanjutnya ada nekrosis, atau daerah yang rusak ya, ini nekrosis. Selanjutnya tersebar sel PMN, dan juga ada daerah perdarahan. Untuk gambaran makroskopisnya, di sini ada contoh gastroskopi yang menunjukkan fistula dalam pada panah putih ini yang berukuran sekitar 0,3 cm di dinding anterior bola duodenum dengan kemacetan dan odem pada mukosa sekitarnya. Pada mukosa sekitarnya. Selanjutnya ada infeksi spesifik tuberkulosis. Ini untuk gambaran makroskopisnya. Konsistensi sebagian keras kenyal dan sebagian lunak pada bagian yang mengalami nekrosis perkejuan. Untuk gambaran mikrosnya, di sini tertera keterangan pertama itu tuberkel. Ini tuberkel. Nah, di samping-sampingnya tuberkel ini ada epitel yang menyelimuti, yaitu di samping-sampingnya tuberkel ini ada epiteloid histiosit. Lalu di dalam tuberkel ini ada sel Datia Langhans. Sel Datia Langhans ini untuk lebih jelasnya, ini gambaran lebih jelasnya sel Datia Langhans. Jadi bentuknya seperti huruf C atau tapak kuda. Dan sel Datia Langhans ini merupakan khasnya dari infeksi spesifik tuberkulosis.
Untuk preparat selanjutnya yaitu reaksi alergi pada polip nasi. Untuk gambaran mikroskopisnya, terdapat sitoplasma seperti kacamata. Ini, sitoplasma seperti kacamata. Masih pada preparat reaksi alergi pada polip nasi yang bagian mikroskopis. Jadi di sini terdapat epitel kolumner Pseudo stratificatum, dan juga terdapat daerah sembab hiperemis dengan serbukan sel-sel PMN. Jadi sel yang ada di reaksi alergi pada polip nasi ini merupakan sel polimorfonuklear. Ini untuk gambaran makrosnya. Pada keterangan ini terdapat tonjolan di orofaring yang mendorong langit-langit lunak ke bawah dan juga ke depan. Untuk preparat yang terakhir, ini ada proses healing pada Epulis fibrosa. Jadi, proses healing pada Epulis fibrosa ini, awalnya itu dia terkena luka, lalu sembuh, lalu terkena luka lagi, lalu sembuh, lalu terkena luka lagi pada daerah yang sama. Jadi, makanya namanya proses healing pada Epulis fibrosa, proses penyembuhan. Di sini makroskopisnya, terdapat benjolan pada gingiva atau gusi yang bervariasi. Ada yang permukaannya halus, ataupun bentuk irregular atau sferis. Ada pula yang berupa benjolan dengan tepi meninggi dan multinodular. Konsistensinya kenyal padat, warnanya bisa merah jambu, merah tua, sampai merah ungu. Untuk gambaran mikroskopisnya, di sini terdapat lapisan epidermis gingiva yang menebal, lalu ada jaringan ikat kolagen proliferatif, dan juga terlihat atau terdapat limfosit dan juga sel plasma. Nah, sekian penjelasan saya mengenai preparat patologi anatomi inflamasi. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penjelasan saya, dan juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.